Kang, izin saya mau mau izin mau request ya. Iya. Mungkin bisa 2 kalimat dalam bahasa Jerman dan bahasa Jepang. Apa aja yang ingin disampaikan itu? Saya harus mempersiapkan dulu sebetulnya. Takut salah sebetulnya itu. Karena siap. bahasa Ya. Jerman dan bahasa Jepang saya takut salah karena kalau seperti bahasa Jepang kan itu jarang saya gunakan karena keterbatasan teman-teman itu kan. Karena itu lingkungan juga sangat berpengaruh. Paling bahasa Inggris. Kalau berkehendak ada satu ungkapan bijaksana sebetulnya dari Perdana Menteri perempuan pertama Inggris, namanya itu Margaret Thatcher. Watch your thought for they become your words. Perhatikan apa yang kau pikirkan karena apa yang kau pikirkan akan berubah menjadi kata-kata. Watch your words for they become your action. Perhatikan juga apa yang menjadi kata-katamu karena kata-katamu itu akan berubah menjadi tindakan, perbuatan. Watch your action for they become your habit. Perhatikan juga apa yang menjadi perbuatan kita selama ini, tindakan kita apa, karena kalau itu diulang-ulang akan berubah menjadi habits, kebiasaan. And watch your habits for they become your character. Perhatikan juga apa kebiasaan kita selama ini. Apakah itu kebiasaan positif atau negatif? Karena kebiasaan kita akan berubah menjadi karakter kita. Watch your character for they become your destiny. Perhatikan juga apa yang menjadi karakter kita. Karena karakter kita saat inilah yang nanti akan menjadi gambaran bagaimana nanti kita di masa depan. Imma fid dunya hasanah, imma fil akhirati hasanah. Maka untuk menggapai masa depan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, benahi dulu pola pikir kita. Pola pikir kita akan mempengaruhi ucapan. Ucapan mempengaruhi tindakan. Tindakan akan berubah menjadi kebiasaan. Kebiasaan akan berubah menjadi karakter. Sedangkan karakter akan merubah nanti masa depan kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah takdir seseorang sebelum orang tersebut merubah takdir dirinya sendiri. Itu. Oke. Ini luar biasa sekali ya motivasi dari Kang Gazi yang sering dibicarakan kalau Kang ini sudah banyak mengunjungi beberapa negara dan mengisi di forum-forum internasional. Bagaimana ceritanya kok bisa diutus ataupun terpilih menjadi delegasi Indonesia untuk berbicara di forum-forum internasional? Dan berapa negara yang sudah dikunjungi? Ya, baik. Mungkin saya akan sebutkan negaranya dan juga apa yang saya sampaikan di sana. Pertama kali waktu saya usia 17 tahun diundang untuk mengikuti Kongres Muslim Dunia. Di umur 17 tahun ya? 17 tahun. Wakil dari pimpinan pusat Jamiyah Persis Persatuan Islam. Saya menyampaikan karya tulis tentang konsep Islamisasi ilmu Profesor Naqib Al-Attas. Singkatnya gini, sekarang umat Islam dilanda oleh hegemoni Barat dalam segala aspek kehidupan, terutama dalam intelektualitas, yang mana banyak sekali nilai-nilai Barat yang tidak sesuai. Bukan berarti kita anti Barat, tapi ada nilai-nilai seperti sekularisme, pluralisme dan liberalisme itu tidak sesuai dengan nilai Islam. Maka cara untuk menghadapi itu semua dengan Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer itu kan, bahwa bukan ilmunya yang diislamkan, tapi paradigma orang itu yang harus diislamkan agar sesuai dengan Islamic worldview, pandangan hidup Islam. Itu yang di Malaysia. Yang kedua, saya diundang ke Future Leader Congress ya, di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di Bangkok, Thailand. Saya menyampaikan suatu tulisan ide saya, tapi ini udah general, tapi saya elaborasi lagi tentang the freedom of Palestine as a constitutional mandate of State Constitution for 1945 Indonesia. Kemerdekaan Palestina sebagai amanah konstitusi
45 gitu ya, UUD 45, karena di awal paragraf disebutkan kemerdekaan itu adalah hak semua bangsa. Itu di Bangkok ya? Di Bangkok. Lalu yang selanjutnya saya diundang ke Turki. Ke Turki itu untuk mengikuti International Muslim Intellectual Forum. Itu forum intelektual muslim dunia bagi negara-negara anggota OKI yang 57 negara. Di OKI itu merupakan organisasi terbesar kedua setelah PBB. Ya, benar. Ya. Dan saya menyampaikan makalah berjudul Syed Muhammad Naqib Al-Atas Thought on the Concept of Adab and its Relevancy to Palestine Liberation Struggle, bahwa konsep adab sebelum ilmu itu penting untuk menyiapkan generasi terbaik yang kelak akan membebaskan Palestina. Sebagaimana yang pernah terjadi dalam sejarah ketika penaklukan Yerusalem oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, setelah sebelumnya Yerusalem diokupasi, dijajah oleh pasukan salib selama 88 tahun. Ya, benar-benar. Ya, itu nggak mungkin kita menunggu pahlawan turun dari langit ke bumi, gitu kan? Tapi siapkanlah generasi terbaik yang nanti akan membebaskan Palestina. Itu dari Turki ya. Yang keempat, saya alhamdulillah diundang ke Mesir, itu kan pernah. Ya? Ke Mesir, terus ke Afrika Barat, ke Republik Gambia untuk bahkan sebagai guest of honor, tamu kehormatan di sana oleh Movement of Islamic Dawah and Research, suatu organisasi untuk pengembangan dakwah dan riset ilmiah di Republik Gambia Afrika Barat oleh Yang Mulia Syekh Kaususaneh di sana. Gambia ya. Yang kelima, saya juga pernah diundang ke New York, Amerika Serikat. Saya lewat seleksi makalah itu lolos untuk menyampaikan suatu tulisan yang berjudul The Understanding of Islamic Worldview on Ottoman Empire as an Educational Tool to Promote Peace and Harmony, tentang relasi sejarah antara kekhalifahan Turki Utsmani dengan Kesultanan Islam di Nusantara sebagai alat untuk mempromosikan perdamaian. Dan itu kemarin alhamdulillah sudah diterbitkan dalam jurnal internasional di Georgetown University di New York, Amerika. Masya Allah. Sebagai penulis termuda dan pembicara termuda. Bukan jiwanya aja yang terbang ke internasional ya, tapi pemikirannya, tulisannya, karyanya udah go internasional, bro. Itu Amerika. Lalu yang keenam itu kemarin masih baru, itu dari KBRI Tokyo, Jepang. Ya. Jepang. Saya nulis makalah untuk simposium The Fourth Sign tentang bagaimana kita mempersiapkan grand design mencapai visi misi Indonesia Emas tahun 2045 lewat pendidikan Islam yang berkualitas. Karena mau tidak mau nanti Indonesia akan mengalami bonus demografi tahun 2045. Populasi pemuda lebih banyak dibandingkan yang sudah lanjut usia. Ini kesempatan buat Indonesia menjadi negara maju, ya, gitu kan. Bahkan diproyeksikan Indonesia akan menjadi 5 besar negara dengan kekuatan ekonomi dunia terbesar, gitu kan. Dan kita harus bertanya, nanti umat Islam di mana posisinya tahun 2045? Harus jadi aktor utama. Nah, maka cara yang kami tawarkan, tanamkan adab sebelum ilmu. Ta'adabu summa ta'allamu. Oke. Itu Jepang. Yang kemarin baru di Swiss, itu beda lagi. Kalau dan kemarin di Eropa saya bahas bab fikih lingkungan yang sudah tadi barusan disinggung. Dan nantilah kalau Bapak Ibu berkenan, tinggal diklik di Google Scholar nama Ghazi Abdullah Mutakin. Itu ada, kalau mau baca makalah-makalahnya, dan juga bisa DM Instagram juga, silahkan. Baiklah, itulah sahabat-sahabat sekalian, dari seorang anak muda yang bernama Ghazi Abdullah Mutakin di umur 20 tahun yang sudah melanglang buana kemana-mana dengan menguasai beberapa bahasa, dan seorang hafiz Quran, dan juga sudah menyelesaikan sebuah kitab yang bernama Bulughul Maram. Kang, untuk pesan terakhirnya, pesan buat anak-anak muda yang nonton podcast kita, apa pesan singkat biar anak muda ini tergugah nih dengan seorang Ghazi Abdullah Mutakin? Ya, pesan singkat dari saya sebetulnya supaya lebih bermakna akan saya sampaikan suatu nasihat yang begitu agung dari Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini kalau tidak salah Ibnu Abbas, silakan dicek dalam kitab Riyadhus Shalihin bab awal. Jadi Rasulullah suatu ketika
membonceng Ibnu Abbas di belakang hewan tunggangannya. Dan dia menasihati, ya gulam, ini u'allimuka kalimatin. Wahai anak kecil, gitu kan. Karena kan Ibnu Abbas masih kecil, gitu kan. Ketahuilah saya mau mewasiatkan beberapa hal yang penting, kalimat-kalimat yang luar biasa. Pertama, ihfadillaha yahfadka. Jagalah agama Allah, maka pasti Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Itu yang kedua. Jagalah agama Allah, maka Allah pasti akan memberikan solusi terhadap semua permasalahanmu, dan solusi tersebut sudah ada di depanmu. Yang ketiga, iza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta sesuatu, berdoa apapun itu, maka fas'alillah, mintalah sesuatu tersebut kepada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Apabila meminta perlindungan, mintalah kepada Allah. Terakhir, wa'lam annal ummata lawijtama'at ala ayyan fa'uka lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahullahu laka. Ketahuilah bahwa apabila semua umat manusia di muka bumi ini ingin memberikan suatu manfaat kepadamu, tapi Allah belum menghendakinya, maka selama itu pula semua manusia di alam dunia ini tidak bisa memberi kontribusi apa-apa buat kita. Contoh misalkan kita ada musibah, ada penyakit, kalau Allah belum menakdirkan kesembuhan, Allah misalkan kita mendatangi sebanyak mungkin dokter spesialis, nggak akan sembuh kalau Allah belum menakdirkan. Yang terakhir, walau ijtama'at ala ayyadurruk lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahullahu alaika. Dan apabila umat manusia berkumpul semuanya untuk mencelakakan dirimu, tapi Allah belum menghendaki, ya, maka mereka nggak bisa mencelakakan kita. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Sudah diangkat pen dan juga tinta takdir Allah itu sudah kering. Sebab teman-teman jangan khawatir nih, takdir kita sudah Allah tuliskan dalam Lauhul Mahfud 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Tugas kita gimana? Menjemput takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar terbaik, doa terbaik, dan juga doa, ikhtiar, apalagi? Doa, ikhtiar, berdoa. Doa, ikhtiar, tawakal. Tawakal. Itu saja, ya. Ya, Masya Allah. Mungkin begitu, Ustaz. Nggak luar biasa nih, Kang. Ini pesannya sesuai yang sering kita dengar dari gurunda kita, ya. Agim. Jadi semuanya itu ada genggaman Allah, libatkan Allah. Jadi kalau ada sesuatu yang menjadi milik kita itu udah pasti menjadi milik kita. Tetapi kalau Allah tidak menakdirkan sesuatu yang bukan milik kita, maka tidak akan pernah menjadi milik kita. Betul sekali itu. Bagi teman-teman yang ingin tahu, ingin kepo-kepo nih ya tentang Kang Ghazi Abdullah Mutakin, silahkan hubungi media sosialnya di mana, Kang, kira-kira? Ya, bisa Instagram saya @ghazimutakian19, ada di bawah ini. Dan juga channel YouTube saya Ghazi Mutakian. Nama Facebook pun sama, Ghazi Mutakian gitu. Nomor handphonenya di-share nggak, Kang? Nomor handphonenya nantilah DM Instagram lah. Kalau itu memang diperlukan, karena nanti kalau misalkan disebarkan, nanti jangan sampai ada ahwat-ahwat yang kepo itu kan. Itu bahaya itu. Ini luar biasa ini ya. Udah banyak yang antri nih. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut lagi informasi ataupun ingin mendapatkan inspirasi dari Kang Ghazi, jangan lupa tadi akun media sosialnya di-follow dan diikutin ya. Terima kasih Kang Ghazi, semoga kita bertemu lagi. Siap, di laksanakan. Sesi berikutnya, memberikan inspirasi buat anak-anak muda yang sedang kegalauan di atas kasurnya. Oke, saya Sabirin Arga sebagai host dalam program ini. Mohon maaf dan undur diri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, mohon Kang. Siap.
Jangan lupa, sobat sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.